Tanggal 18 Desember tahun 2022. Mengenang Doris Pilkington Garimara. Doodle hari ini merayakan Doris Pilkington Garimara, lahir Nugi Garimara, yang merupakan pemenang penghargaan sebagai penulis martu. Orang martu adalah orang asli aborigin Australia. Karya Doris menceritakan pengalaman generasi yang hilang dan menghubungkan mereka kembali dengan budaya dan identitas pribumi Australia. Pada hari ini di tahun 2004, Doris Pilkington Garimara menerima penghargaan Western Australian State Living Treasure untuk tulisannya, yang telah memperkaya seni dan budaya Australia. Penghargaan Harta Karun Budaya Negara Bagian Australia Barat atau State Living Treasures Award diresmikan pada tahun 1998 untuk menghormati seniman senior Australia Barat yang telah memberikan kontribusi seumur hidup pada bentuk seni dan komunitas mereka. Konsep harta karun hidup negara berasal dari Jepang pada periode pasca Perang Dunia II, ketika gelar tersebut menjadi penghargaan tertinggi yang dapat diraih oleh seniman tradisional senior. Sejak saat itu, program penghargaan Living Treasures telah diadopsi di seluruh dunia untuk menghormati sesepuh berpengaruh dari komunitas seni. Penghargaan tersebut mengakui kemampuan seniman untuk melibatkan, menggerakkan, melibatkan, dan menghibur penonton. Mereka menghormati keterampilan, imajinasi, dan orisinalitas artis. Karya seni doodle diilustrasikan oleh seniman tamu Warrumungu Wombaya, Jessica Johnson yang tinggal dan bekerja di Tanah Gadigal. Gadigal, juga disebut Gadigal, adalah sekumpulan penduduk aborigin Australia yang menduduki wilayah yang mereka sebut Gadi, bagian dari daerah yang kemudian dikenal sebagai Marrickville Local Government Area di Sydney. Buku Doris yang paling terkenal berjudul Follow the Rabbit Proof Fence, merinci pelarian luar biasa ibunya Molly dari pemukiman Sungai Mor. Pemukiman Sungai Mor adalah kamp bagi masyarakat adat yang dipindahkan secara paksa dari keluarga mereka sebagai bagian dari kebijakan asimilasi. Pada tahun 1931, Molly yang berusia 14 tahun dan dua anggota keluarganya yang masih muda menghabiskan 9 minggu berjalan kaki sejauh 1000 mil di gurun yang keras untuk melarikan diri. Mereka melakukan perjalanan di sepanjang pagar yang membentang melintasi Australia Barat, mengetahui bahwa kampung halaman mereka, Jigalong, berada di ujung utara pagar. Buku itu diakhiri dengan kepulangan Molly ke rumah. Tapi dia harus melakukan perjalanan yang sama bertahun-tahun kemudian ketika keluarganya dibawa secara paksa ke pemukiman Sungai Mor sekali lagi. Doris Pilkington lahir Nugi Garimara pada tanggal 1 Juli tahun 1937 di Australia Barat. Dalam bukunya Di Bawah Pohon Wintamara, dia menulis tentang pengalamannya menghadapi penghapusan budaya ketika dia dan adik perempuannya Annabel dipaksa untuk menemani ibu mereka ke kamp. Ketika Molly melakukan perjalanan panjang kedua, dia pulang dengan Annabel yang berusia 18 bulan. Dia harus meninggalkan Doris yang berusia 4 tahun karena dia tidak dapat menggendong kedua putrinya. Di Moore River Settlement, Doris tidur di kamar dengan jendela berjeruji, dipaksa belajar untuk merasa malu dengan budayanya, dan menerima hukuman karena berbicara dalam bahasa aslinya, Mardujara. Mereka yang mencoba melarikan diri ditahan di sel isolasi, dan Doris tidak akan mendapat kesempatan untuk melihat ibunya lagi sampai usia 25 tahun. Setelah bertahun-tahun melupakan rasa malu di sekitar budayanya, Doris mengambil kepemilikan atas nama lahirnya dan memberanikan diri mulai berbicara dan menulis dalam bahasa Mardujara. Follow the Rabbit Proof Fence karya Garimara dianggap sebagai deskripsi yang kuat tentang pelanggaran yang dialami oleh generasi yang dicuri. Buku itu dibuat menjadi film yang sukses secara internasional pada tahun 2002, disutradarai oleh Philip Noyce. Buku lanjutannya, Under the Wintamara Tree, merinci kehidupannya sendiri di Moore River dan di Rulands Native Mission dan bagaimana dia berhasil melarikan diri dengan mendaftar di sekolah perawat. Home to Mother adalah Follow the Rabbit Proof Fence edisi anak-anaknya. Dalam 4 buku, Caprise, Putri Peternak, Ikuti Pagar Tahan Kelinci, Home to Mother dan Under the Wintamara Tree, Pilkington mendokumentasikan 3 generasi perempuan dalam keluarganya. Pada tahun 1990, buku Pilkington Caprise
A Stockman's Daughter, buku yang pertama dari trilogi, memenangkan penghargaan sastra Queensland Premier, penulis pribumi yang tidak diterbitkan, penghargaan David Unaipon. Dia ditunjuk sebagai pelindung pendamping perjalanan penyembuhan Komite Negara Bagian dan Federal Australia pada 2002. Pada Mei tahun 2008, dia dianugerahi penghargaan Red Ochre senilai $50.000 yang diberikan kepada seniman pribumi atas kontribusi seumur hidup mereka yang luar biasa untuk aborigin dan Selat Torres, seni penduduk pulau di dalam dan luar negeri. Pilkington Garimara meninggal karena kanker ovarium pada usia 76 tahun pada tanggal 10 April tahun 2014 di Perth, Australia Barat. Pilkington Garimara secara anumerta dilantik ke dalam Hall of Fame penulis Australia Barat pada tahun 2022. Badan Pendanaan dan Penasihat Seni Australia Council for the Arts untuk pemerintah Australia sejak tahun 1993 telah dianugerahi Red Ochre Award. Ini dipersembahkan kepada seniman pribumi Australia, Aborigin Australia atau Torres Strait Islander yang luar biasa untuk pencapaian seumur hidup. Saat ini, kisahnya menginspirasi masyarakat pribumi Australia untuk berhubungan kembali dengan warisan mereka yang dicuri atau dipaksa hilangkan. Terima kasih telah berbagi kisah masyarakat Anda dengan dunia dan mendorong reklamasi budaya. Doris Pilkington Garimara. Terima kasih khusus kepada keluarga Doris atas kolaborasi mereka dalam proyek ini. Di bawah putrinya, Bernadine Maria Pilkington, membagikan pemikirannya tentang doodle hari ini dan warisan ibunya. Ibu kami, Doris Pilkington Garimara adalah ratu keluarga kami. Dia menanamkan dalam diri kita masing-masing etos kerja yang kuat, kekuatan untuk mengatasi masalah apapun secara langsung, pentingnya keluarga, dan pantang menyerah. Dia mendapatkan begitu banyak pencapaian baik sebagai penulis, jurnalis, ibu, nenek buyut, harta karun hidup negara, pembina bersama Komite Hari Maaf, mentor, dan masih banyak lagi. Dia meninggalkan warisan penting dan abadi kepada keluarga, teman, dan orang-orang Australia. Ibu kami memiliki selera humor yang sangat kering dan jenaka serta kepribadian yang kurang ajar atau seloroh. Dia akan menonton afternoon soap berjudul Bold and the Beautiful, dan melontarkan kata-kata pilihan di TV. Ibu lahir prematur di bawah Wintamara, atau pohon mulga, dan berjuang untuk tetap hidup. Dia percaya bahwa kelangsungan hidupnya memiliki tujuan. Sekali lagi terima kasih telah menginspirasi kami untuk tetap bangga dan berani menjadi diri sendiri dan menjadikan identitas unik bangsa menjadi kekuatan dan kelebihan dalam berkarya. Terima kasih Doris Pilkington Garimara.